Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Nur Budiono dari kelas Fikih C. Fikih C akan menyampaikan materi RPP saya, yaitu RPPI yang kedua, yaitu tentang ketentuan korban. Ya, terima kasih kepada Bapak dosen dan Ibu dosen telah membimbing kami untuk sampai tahap hari ini, dan juga terima kasih kepada semua teman-teman yang selalu mendukung dan mensupport kami dalam perjalanan di PPG Gajak 2021 ini. Langsung saja saya tampilkan slide pembelajaran saya. Dalam materi saya, kita akan mempelajari tentang ketentuan korban dan mama yang panjang Nah, di dalam kesempatan pada siang hari ini, sebelum materi kita ajarkan terlebih dahulu, kita mengacu kepada KD 3.1, yaitu menganalisis ketentuan korban dan akikah. Ini untuk pengetahuannya. Kemudian yang keterampilannya yaitu menyajikan contoh tata cara pelaksanaan korban dan akikah. Kemudian tujuan dari pembelajaran hari ini, ya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama mendeskripsikan pengertian korban dengan benar. Yang kedua, menyebutkan dalil nakli perintah korban dengan santun. Yang ketiga, mengidentifikasi ketentuan hewan korban dengan benar. Kemudian yang nomor 4, menganalisis hikmah pelaksanaan korban dengan benar. Kemudian yang terakhir yaitu menyajikan tata cara penyembelihan korban dengan benar. Kemudian di sini ada beberapa gambar yang perlu peserta didik ketahui, bahwa di sini ada gambar penyembelihan korban, di mana nanti peserta didik bisa mengamati gambar ini. Kemudian dalam pengamatan tersebut peserta didik bisa membuat sebuah pertanyaan atau mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan korban atau berkaitan dengan gambar ini. Ataupun bisa melihat video berikut ini. Ya, saya putarkan terlebih dahulu untuk videonya. Setelah ya peserta didik melihat video dan gambar, nanti peserta didik bisa menganalisis tentang ketentuan korban. Ya, jadi bisa juga bertanya ya, dengan Bapak tentang ketentuan korban ini. Jadi ini dalam RPP saya juga sudah saya menggunakan ya apa menganalisis, jadi lebih kepada kehot. Maaf. Jadi ya setelah peserta didik mengamati gambar tersebut, mengamati
gambar tersebut, ya peserta didik bisa mengajukan sebuah pertanyaan dari gambar peserta didik menanya kepada Bapak, ya Bapak Guru, nanti kita jawabnya bersama-sama, tidak saya saja yang menjawab, tapi kalian dari peserta didik lain juga bisa menjawab atas pertanyaan dari peserta didik yang lainnya. Nah, kemudian setelah itu semua peserta didik ya saya kondisikan untuk berdiskusi, yaitu saya membagikan peserta didik ke dua kelompok. Yang pertama adalah karena ini 16 orang, nah, jadi saya jadikan dua kelompok, 8 orang. Kemudian dari kelompok 1 dan 2 tersebut mencari informasi dari beberapa literatur yang ada, mungkin dari LKS, internet, dan lain sebagainya, tentang ketentuan korban. Kemudian setelah peserta didik semuanya sudah ya berdiskusi tentang ketentuan korban tersebut, kemudian salah satu dari peserta didik maju sebagai mempresentasikan mewakili dari teman yang lainnya. Yang maju hanya satu saja, yang lainnya hanya membantu sebagai atau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari teman yang lainnya. Kemudian setelah itu dalam pembelajaran guru dan murid menyimpulkan materi bersama-sama. Kita simpulkan materi bersama-sama. Kemudian ini adalah kesimpulan materinya, bahwa pengertian korban adalah mendekatkan diri dan mensyukuri nikmat Allah dengan cara menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat dan dilakukan setelah sholat hari raya Idul Adha atau pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Kemudian hukum dan dalil tentang korban, yaitu bahwasannya korban hukumnya sunah muakkad bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan dan sudah mukallaf, ya, maksudnya sudah dewasa. Nah, perintah atau dalil korban ini terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ya, kurang lebih seperti itu bunyinya, yang artinya bahwa sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu ialah orang yang putus dari rahmat Allah. Kemudian dari beberapa kesimpulan tadi, yaitu waktu penyembelihan kurban. Waktu penyembelihan kurban yaitu 4 hari. Ya, di hari pas hari raya Idul Adha dan 3 hari setelahnya. Kemudian waktu penyembelihannya atau pelaksanaannya yaitu pada tanggal ya bisa 10, ya 11, 12, 13, berarti hari raya ditambah hari-hari tasyrik ini. Kemudian
Hewan yang dapat digunakan untuk berkorban yaitu bisa domba, kambing, sapi, dan unta. Ya, kerbau juga termasuk di sini bisa untuk korban karena digaskan dengan sapi. Kemudian hikmah kurban yang pertama adalah mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang B, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjalin hubungan kasih sayang sesama muslim. Yang keempat, membangun persahabatan dan wujud kesetiakawanan sosial. Dan yang kelima, ikut meningkatkan gizi pada masyarakat. Kemudian ini adalah tata cara dalam penyembelihan kurban. Tata caranya yang pertama adalah merobohkan dulu ya hewan tersebut ya, menghadapkan kepala ke arah kiblat. Kemudian yang kedua yaitu awali dengan membaca basmalah karena hewan yang disembelih tanpa menyebutkan nama Allah dalam artian tidak menyebutkan nama Allah, maka hewan tersebut juga termasuk hewan yang haram karena tidak disebutkan nama Allah dalam penyembelihannya. Kemudian yang ketiga, lakukan sekali gerakan potong pada leher. Jadi kalau bisa dalam penyembelihan itu satu gerakan. Jadi satu gerakan tersebut yang bisa memutuskan urat makan dan urat nadi ya. Jadi ini. Yang selanjutnya yaitu setelah dipotong lehernya atau sudah disembelih, kemudian hewan tersebut digantung dengan kakinya di atas. Setelah disembelih ini. Kemudian yang kelima, ya ikat saluran makanan dan dubur hewan agar apa? Agar tidak bau. Yang keenam, lakukan pengulitan perlahan-lahan. Dilakukan kulitnya, memisahkan antara kulit dan daging. Kemudian yang ketujuh adalah mengeluarkan isi dari korban tersebut atau perut korban tersebut. Isinya yang kotor-kotoran dikeluarkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu membungkus daging korban dengan plastik yang khusus untuk makanan. Jadi tidak sembarang plastik, dan sampai menggunakan plastik yang warnanya hitam. Itu tidak steril ya. Kemudian yang kesembilan, jaga kebersihan daging dan kurban. Yang perlu diketahui bahwa di dalam daging korban ya kalau ditaruh di lemari es ya kalau bisa jangan atau tidak melebihi dari 4 jam. Ya, mungkin ini sekilas dari materi yang saya sampaikan. Ya, yang kemudian dari materi itu ya guru dan peserta didik mengetahui atau bisa menganalisis tentang ketentuan korban. Selanjutnya dalam RPP saya sebagai guru